Saya sudah prediksi, biasanya jawab salam pertama belum semangat. Ternyata betul. Bu, bu, bu. Ini marah-marah. Alhamdulillah. Mengucapkan salam itu sunnah, betul? Menjawab wajib. Apalagi di dalam salam itu ada 3 doa, unsur 3 doa di dalam salam. Dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Semoga Allah berikan keselamatan. Amin. 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 Selamat di dunia, Allah kasih kita jauh dari mara bahaya. Amin. Jauh dari malapetaka, jauh dari penyakit dan virus berbahaya. Itu di dunia. Di akhirat Allah bebaskan dari siksa kubur dan siksa akhirat. 1. Selamat. 2. Semoga Allah berikan rahmat. Semoga yang ketiga Allah berikan keberkahan. Hari ini Bapak Ibu semakin tambah umur, semakin meningkat juga iman takwanya, berkah umurnya. Semakin dapat harta berlimpah, semakin ingin banyak sedekah, berkah hartanya. Beli spring bed, semakin spring bednya dipakai, bukan semakin jauh daripada Allah, malah semakin semangat untuk sholat tahajud. Amin. Tapi kalau spring bednya jauh daripada memunculkan rasa malas, berarti spring bednya nggak berkah. Amin. Allahumma. Saya izin salam lagi ya Bu, Pak. Alhamdulillah. Bapaknya semangat juga, nggak kalah sama ibu-ibu ya. Semoga saya doakan ya sebelum salam, yang menjawab salam ikhlas karena Allah, rizkinya barokah. Insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan anak keturunannya soleh solehah. Allah berikan mudah untuk haji umroh ke Mekah Madinah. Insya Allah bisa keliling dan cium Ka'bah. Insya Allah bisa bermalam di Mina dan Musdalifah. Insya Allah bisa jalan-jalan naik bukit Sofa dan Marwah. Insya Allah bisa ke makam Rasulullah di Madinah. Mekah Madinah sampai ke Indonesia Allah berikan rizki berlimpah. Allah berikan hadiah tanah dan sawah. Allah berikan rizki hadiah rumah dan mobil mewah. Allah berikan rezeki semuanya bisa menikah. Yang amin yang belum nikah aja Bu. Ini amin lagi mau menikah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para ustadz ustazah, para asatiz-asatizah, para kiai, bunyai, pak haji, bu hajah, serta seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Mohon maaf namanya tidak dapat saya sebut satu-satu karena tidak ada catatannya. Alhamdulillah. Kalau satu-satu nanti sampai buka, betul. Tapi saya hormat dan takdim, cinta karena Allah kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Yang pertama saya tanya Bapak Ibu,
Adik-adik, pertama nikmat apa yang kita harus, nikmat apa yang pertama? Sehat, oke, di atas sehat iman. Hari ini Bapak Ibu puasa sudah ke yang 18 hari, leres nggih? Kalau ndak ada iman berat. Kalau ndak ada iman males. Kalau ndak ada iman capek. Betul? Betul? Ini udah estafet pertengahan lewat nih. Tapi karena ibu-ibu yang cantik-cantik jelita, Masya Allah tabarakallah bagaikan ratu, ibu-ibu puasa karena Allah, iman, yakin bahwa puasa itu perintah Allah. Bapak-bapak yang ahli surga, Masya Allah, melaksanakan puasa sampai 18 hari ini, kalau bukan karena iman, susah. Karena ada orang Islam belum tentu iman. KTP-nya Islam zat bagus, di jalan makan soto, alhamdulillah, kagak puasa, padahal udah masuk syarat puasanya, balik Islam, mampu, ya, tidak ada hadas besar, tidak mukim, terus juga waras, ya, atau berakal, tetapi nggak puasa, berarti dia tidak beriman. Astagfirullah. Satu iman, dua nikmat Islam. Inna dina indallahil Islam. Tiga nikmat sehat. Saya masuk tadi dari gerbang, pas saya masuk ini saya lihat wajah bapak ibu-ibu ini, wajahnya wajah sehat-sehat semua nih bapak ibu. Masya Allah. Semoga jasadiahnya sehat, semoga batinnya sehat, semoga ruhyahnya sehat, semoga dompetnya sehat. Ya Allah, kayaknya yang keempat kompak benar nih ya. Alhamdulillah. Ini kalau masalah dompet betul? Ya. Berikutnya nikmat apa Ibu? Yang berikutnya nikmat silaturahmi. Saya bersyukur hari ini berada di Jalan Pandansari 8, leres nggih? Nomor 181 Kecamatan Semarang Tengah. Kalau bukan karena Allah yang kasih nikmat silaturahmi, susah. Padahal hari ini kita melaksanakan sunnah Rasul. Apa itu silaturahmi? Kata Nabi, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka jalilah tali silaturahmi. Ya Bu, saya Bu, maaf, ini bahasanya campur-campur, enggak apa-apa nggih Bapak Ibu? Saya ayah dari Sumedang. Tahu Sumedang? Sumedang itu ingat apa Bu? Tahu semua ini Bu ya. Tararahu, tahu. Bapak dari Sumedang, bapak kandung saya, tepatnya di Conggeang. Kalau ibu saya dari Klaten. Ya, Klaten tepatnya di Jatinom. Dekat, alhamdulillah. Kalau ibu, bapak maaf dari Semarang ke Jatinom, Pasar Jatinom, lampu merah, sebelum lampu merah pom bensin, depannya sate kambing ayam goreng Bu Dewur, bude saya. Alhamdulillah. Maju dikit lampu merah sebelah kanan sate kambing Bude Surono, bude saya. Alhamdulillah. Maju dikit lampu merah ke kanan Pegadaian sebelah Polsek sate kambing muda Pak D Agus, Pak D saya. Promosi, siapa tahu ke Klaten. Alhamdulillah. Mampir nggih Bu, Pak. Ada sate kambing. Habis makan gratis. Bayar sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi umat Rasulullah yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Allahumma, yuk selawat dulu yuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras tuh, dua. Sallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu selawat lagi ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kompak tuh. Ya Nabi salam, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak, Bu, kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi di antara amalan-amalan di Ramadan jangan pas sholawat ya Bu. Sholawat nggih Pak. Sebagai bukti mahabbatur Rasul, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya tutup acara ini. Belum ya Bu ya? Belum ceramah. Alhamdulillah. Bapak Ibu maaf bahasanya campur-campur, mudah-mudahan insya Allah hati dan maknanya bisa kita resapi, amin. Tema saya hari ini tanda-tanda keberhasilan seseorang hamba dalam Ramadan. Berbicara Ramadan, hari ini sudah tanggal ke-18. Artinya sudah masuk fase 10 hari kedua. Leres nggih? Karena 1 bulan itu hanya 3 fase, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari akhir atau yang ketiga. Betul? Maka yang menjadi pertanyaan ya, apakah kita termasuk satu yang terus istiqomah bersemangat mengisi Ramadan hingga akhir? Satu, semangat. Alhamdulillah. Yang kedua, apakah jadi biasa-biasa saja sampai nanti akhir Ramadan? Apakah yang gak suka sampai nanti menyelesaikan Ramadan? Jadi yang pertama bahagia, bersemangat, kedua biasa-biasa saja, yang ketiga gak suka, berat. Bapak Ibu, yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Yang pertama, kedua, ketiga? Ketiga, yang gak suka. Oh berarti yang pertama yang istiqomah. Maka saya tidak salah hadir di tempat yang ini bersama teman-teman dari HJA Indonesia ya, yang mana hari ini kita bersemangat untuk mengisi setiap waktu-waktunya untuk dekat dengan Allah. Maka kajian sore ini pun adalah sarana bentuk semangat Bapak Ibu. Maka ada orang enggak saat yang biasa-biasa saja? Ada. Ya di bulan Rajab ya biasa ibadahnya. Bulan Sya'ban ya biasa. Bulan Ramadan ya biasa. Namanya biasa-biasa karena merasa umurnya panjang. Padahal belum tentu. Padahal siapa tahu umur kita tidak sampai bulan Ramadan tahun depan. Bu, semalam sebelum taraweh saya takziah. Ada santri kami, santri tahsin tahfidz, umurnya 52 tahun. Tiba-tiba nggak ada Bu. Tiba-tiba tidak ada. Sore malamnya saya datang takziah, tadi baru dimakamkan jam 10. Ada yang menjamin selesai sampai akhir Ramadan umurnya? Ada yang jamin Pak? Nggak ada. Kalaulah umur itu ditulis di jidat ibu sinten Bu namanya? Bu
Ibu yang baju coklat, jilbab coklat, ibu siapa? Bu Susi. Bu Susi ditulis di jidatnya, Bu Susi tanggal 18 Maret 2025 jam 6 sore. Apa yang ibu lakukan? Bu, kalau ada ajal itu tercatat, banyakkah kita melalaikan waktu? Banyakkah kita melalaikan ibadah? Adakah kita keinginan melalaikan Ramadan? Gak ada. Kenapa? Sisa waktunya bentar lagi, Bu. Tapi ini yang namanya ajal, takdir, jodoh, rizki hanya Allah yang tahu. Maka kita setiap waktu diharapkan, diperintahkan untuk bersiap-siap, untuk kita memaksimalkan ibadah termasuk Ramadan. Maka jangan sampai kita termasuk golongan yang biasa-biasa saja. Betul? Apalagi yang gak suka. Ada yang gak suka datang Ramadan? Ada. Kenapa? Katanya nahan lapar, Pak. Capek. Nahan minum, capek. Nahan syahwat. Katanya, Bu, suami istri ditahan. Bolehnya habis? Bolehnya suami istri habis? Taraweh. Habis buka, alhamdulillah. Ini habis buka aja. Buka dulu sama yang manis-manis, alhamdulillah. Artinya sabar. Jadi orang yang merasa berat karena menahan lapar, menahan minum, kenapa? Yang dipikirkan resiko. Maka orang yang iman hari ini di depan saya adalah orang-orang yang istiqomah. Untuk apa? Memaksimalkan nanti beribadah Ramadan hingga 1 bulan di penghujung tanggal 29 atau 30 Ramadan. Allahumma. Maka Bapak Ibu, secara umumnya Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayatnya yang telah kami sampaikan di mukadimah tadi, yang mana ayat surat Al-Baqarah ini ending dari ayatnya berbunyi la'allakum menjadi orang yang bertakwa. Maka seluruh aktivitas kita dari awal sampai akhir ujungnya takwa. Ibu bapak hari ini sedang bersekolah, namanya sekolah Ramadan. Betul? Bapak dididik jujur, dididik istiqomah, dididik oleh Allah sabar, dididik oleh Allah ikhlas, dididik oleh Allah syukur. Betul? Ini saya kekencengan enggak Bapak Ibu? Gaspol. Serius? Enggak harus dipelanin, enggak harus. Oke. Gaspol ya, pas. Oke. Sampai mana tadi? Oh, sampai syukur. Alhamdulillah. Jadi Ramadan, Bu, Pak, kita sedang masuk sekolahnya nih. Apa sekolahnya? 1 bulan Allah gembleng, namanya Syahrut Tarbiyah. Bulannya maka diajarin 1 jujur. Ini saya belum masuk poinnya, nanti sebentar aja. Benar gak kita diajarin jujur? Saya tanya Bapak Ibu, puasa Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Kan hanya ibu dan Allah yang tahu. Betul nggih? Mau Bapak Ibu bilang puasa, tapi Allah Maha tahu. Tapi kalau jujur, pasti yakin Allah Maha tahu. Ini sebelum sholat, ini kan mau maghrib ya. Sebelum sholat maghrib ada sholat apa? Asar. Tadi sholat asar kan? Oke. Ada wudhu enggak? Ada. Ada kumur-kumur enggak? Berapa kali kumur-kumur? Berapa kali? 3. Keluar airnya, pintar. Keluar airnya berapa kali? Kan masuk 3, keluarnya berapa, Bu? Yakin? 2,5? Astagfirullahaladzim. Setengahnya kemana nih? Tapi kalau tahu jangankan sapam di Hotel Rizkin, waduh. Orang yang sebelah kita wudhu aja nggak tahu kita minum air, betul? Kita minum telan air, ada yang tahu nggak? Yang tahu hanya dirinya dan Allah. Maka Ramadan dikatakan ibadah syir, ibadah yang abstrak, transparan. Maka diajarin jujur dong. Maka selesai Ramadan jujur, jangan bohong. Betul? 1, diajarkan jujur. 2, diajarkan sabar. Sabar itu apa?
Sabar itu apa, Bu? Sabar itu apa? Sabar? Menerima? Wah, sabar itu menahan diri, betul. Berapa belas jam kita nahan dari terbit fajar hingga terbenam? 12, 13, 14, taruhlah di atas 10 jam, laras ke? Orang yang sabar itu apa? Ista'inu bisobri wasolah. Orang yang sabar dekat sama Allah. Maka sabar itu bukan hanya sabar, 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 enggak begitu. Tapi sabar itu tadi bisa menahan diri. Kalau mau makan nanti ada waktunya, maghrib. Minum kolak, maghrib. Makan nasi padang, maghrib. Sate kambing di depan, maghrib. Betul? Betul enggak? Kalau belum waktunya, tahan. Ini pelajaran Bapak Ibu buat kita, bahwa orang yang mau berhasil pasti ada prosesnya. Dan orang yang mau berhasil siap-siap apa? Menjalankan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sabar. 2, Ramadan ngajarkan ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Masya Allah, menerima apa adanya. Menerima maksudnya apa? Menerima bukan terpaksa, tetapi menerima melakukan segala sesuatu itu dengan murni karena Allah. Kita puasa ini karena Allah bukan? Yakin? Pak, izin Pak, ada bapak-bapak di sana, saya tanya, Pak, ya Ustaz, puasa? Puasa. Tahun lalu kok nggak puasa? Iya Ustaz, anak saya kan tahun ini masuk SD, SD-nya Islam lagi Ustaz. Ya ajarin puasa. Ya kan saya malu kalau saya nggak puasa. Ya kan ntar anak saya nanya saya, ayah puasa nggak ya? Masa ayahnya nggak puasa? Malu. Bu, berarti bapaknya puasa karena Allah apa karena anaknya Bapak Ibu? Bu, ada lagi satu lagi anak muda, Mas, iya puasa Ustadz. Tahun lalu banyak bolong, iya Ustadz, kan tahun lalu saya belum nikah. Ya ini saya udah nikah nih. Ya kan saya tinggal di rumah mertua saya rajin banget puasa. Kalau saya nggak puasa malu, mertua saya puasa. Ntar di mana muka saya sebagai mantu yang baik? Pak, Bu, berarti puasa si anak muda ini karena Allah apa karena mertua? Nah, ternyata ada puasanya baik tapi niatnya bukan karena Allah, nggak ikhlas. Maka setiap malam kita kan dibimbing. Apa bimbingnya? Kita kan melafadzkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi. Kita kan dibimbing, diingatkan, diluruskan, dikokohkan, dimantapkan niat puasa ini karena Allah, bukan karena yang lain. Ikhlas. Yang terakhir istiqomah dan syukur. Ya Bu. Bu, saya tadi lewat tuh di situ ada yang bagi-bagi berbuka, rame takjil Pak, Masya Allah, kayaknya dari klub-klub motor atau klub mobil. Tapi ternyata Ramadan ngajarkan syukur ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ngerasain nggak? Kita puasa hanya 12 jam taruhlah, tapi ada loh orang yang benar-benar memang nggak bisa makan hari itu Pak. Ada Pak? Ada di sana-sana ada Bapak Ibu. Kalaupun ada makan cuma nasi jagung sama nasi aking. Tahu nasi aking Bapak Ibu? Nasi yang yang kering, dicuci, direndam, direbus lagi. Betul. Kita masih alhamdulillah. Maka kurikulum ini setelah kita dididik, digembleng, keberhasilan kita dalam Ramadan ada tanda-tandanya hamba Allah yang berhasil Ramadan. Ya, yang pertama, satu ciri-cirinya adalah apa? Orang-orang yang berhasil Ramadan, satu tandanya meningkatnya iman dan takwa. Imannya meningkat apa? Semakin yakin kepada Allah, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diikrarkan dengan lisan, dan diaktualisasikan dengan amal perbuatan. Itu namanya iman. Ya Bu. Berarti kalau semakin meningkat imannya, semakin ingin dekat dengan Allah. Satu Syawal bukan semakin melempem,
melempem, semakin semangat untuk selalu menjalankan perintah Allah. Tapi saya tanya Bapak Ibu, iman itu kan naik turun, leres nggih? Leres nggih? Kalau iman di atas apa Bapak Ibu? Tandanya apa? Ciri kita apa sih kalau ibadah iman di atas? Kalau ibadah gimana iman di atas? Sergep, sholat lebih khusyuk, doa lebih mantap, iman di atas. Baca Quran satu hari targetnya 1 juz, selesai 1 juz tambah 2 juz, selesai 2 juz tambah 3 juz, selesai 3 juz tambah 4 juz, imannya mantap. Betul? Sedekah yang biasanya 2.000 itu pun uang yang lecek, karena iman kita mantap. Jangankan 2.000, 10.000, 20.000, 100.000. Allahumma betul apa betul? Betul apa betul? Karena imannya di atas. Tapi kalau imannya di bawah, mau ngaji berat apa berat? Saya tanya Bapak Ibu, lebih sering lihat HP apa lihat Quran? Bu, lebih sering buka HP atau buka Quran? Bu, buka Quran apa HP? Quran. Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu sana di India, di India lebih sering buka HP. Kalau buka HP, habis buka WhatsApp, habis WhatsApp bikin status WhatsApp, habis WhatsApp buka TikTok, habis TikTok buka YouTube, habis YouTube buka Instagram. Bu, 1 jam gak terasa habis waktunya. Betul? Kalau anak muda tambah lagi game ML, tambah lagi 1 jam 2 jam habis waktunya. Semangat, kenapa? Emang setan demen. Tandanya kalau masih begitu, ini belum berhasil Ramadannya. Tapi kalau Bapak Ibu maaf, sudah mantep tadi ngajinya 1 juz tambah 2 juz tambah doa tambah istighfar tambah sholawat, imannya mantep. Tapi kalau lagi baca Quran, imannya lagi di bawah, beda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Ada yang begitu? Ada orangnya di sini? Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Itu jauh orang di sono di India, betul ya? Alhamdulillah. Kalau tandanya iman masih gitu, belum berhasil nih. Maka 12 bulan ke belakang, ayo dong, iman kita tingkatkan. Iman kita terus, bagaimana caranya supaya meningkat bukan menurun. Terus kita semangat menghidupkan malam-malamnya di dalam Ramadan. Bahkan nanti 10 hari terakhir Ramadan ada ibadah yang namanya apa? Iktikaf. Kita mengejar malam Lailatul Qadar. Itu iman, Pak. Tetapi saya ingat kata guru saya Kiai Haji Zainuddin MZ, orang 10 hari terakhir tuh pindah Bapak Ibu. Maka masjid musola itu banyak mengalami kemajuan. Betul nggih Bapak Ibu nggih? Karena 10 hari terakhir pada pindah tempat. Masjid musola banyak mengalami kemajuan. Apa yang maju? Apa yang maju? Alhamdulillah. Yang azan dia, yang qomat dia, yang Bilal dia, yang imam dia. Alhamdulillah. Karena banyak mengalami kemajuan. Maka harusnya di akhir Ramadan iman kita makin meningkat. Kenapa? Karena Nabi banyak menggelar sejadah, mengencangkan ikat pinggang, mengurangi istirahatnya, dan menjauhi istri-istrinya. Artinya apa? Fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. 1, meningkat iman dan takwanya. Maka ibu-ibu sekarang saya tanya Bu, tadarus jalan ya Bu? Habis subuh tadarus, habis zuhur tadarus, habis asar
tadarus. Habis maghrib tadarus. Habis isya tadarus. 1 hari bisa 1 juz. 30 hari Ramadan 30 juz. Ramadan imannya memang mudah meningkat. Kenapa? Sekelilingnya juga saling mendukung. Nanti 1 Syawal, bulan Syawal, 1 hari ngajinya, 1 hari, 1 hari, 1 hari. Alhamdulillah. Ibu-ibu sana Pak, sini sih semangat. Alhamdulillah. Oh jujur, alhamdulillah. Maka ngaji di sini diingatkan, jangan sampai hanya fokus kita di Ramadan saja. Keberhasilan Ramadan naik kelas, dapat gelar, dapat makom la'alakum tatakun. After Ramadan, setelah Ramadan juga meningkat iman takwanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 1 cirinya ya Pak, yang pertama meningkat iman dan takwa. 2, apa 2? Bersemangat untuk beramal soleh. Yang wajib dijalankan, yang sunnah dihidupkan. Saya ulangi, yang wajib dijalankan, yang sunnah dihidupkan. Yang wajib jelas, kalau di hari biasa sholat 5 waktu. Ibu, bapak, adakah di sini yang masih melalaikan sholat 5 waktunya? Bolong-bolong. Adakah yang masih nunda-nunda sholat zuhur 2:30, sholat asar 5:30? Ada di sini? Tidak ada. Alhamdulillah. Emang bagus ini mah, emang lingkungannya soleh-soleh. Allahumma, wajah-wajahnya ahli surga semua ini. Tapi ada di sana bu, bagaimana sholat ini bukan jadi perintah yang memang harus dilaksanakan karena wajib dalam perintah Allah, tetapi sholatnya dilalaikan. Contoh saja sholat. Maka bagaimana orang yang berhasil, hamba-hamba Allah yang berhasil dalam Ramadan, sholat diantaranya adalah hal yang wajib dijalankan. Ini sholat. Kalau puasa Ramadan pasti dengan sekuat tenaga, maka sholat bu. Maka orang yang berhasil sholat nih, dari azannya aja udah merespon Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar azan, alhamdulillah sudah masuk waktu asar. Allah memanggil Allahu Akbar. Lanjut lagi, hayya 'alas shalah, la haula wa quwata illa billah. Sampai selesai udah siap-siap ke masjid, itu yang mantap. Berhasil Ramadannya. Kenapa? Beramal solehnya juga girohnya mantap. Tapi ada yang gak berhasil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan lagi, perasaan baru zuhur tadi. Cepet bener udah asar. Bu. Lalu didengar azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab Allahu Akbar, kose. Hayya 'alas shalah, tanggung. Hayya 'alal falah, nanti. Ada orangnya di sini? Ada. Yang mana orangnya bu? Oh di India, alhamdulillah. India mulu disalahin. Bu, ini contoh bersemangat beramal soleh dari wajibnya saja. Padahal sholat apa? Perintah Allah yang hukumnya fardu ain, ya bu. Yang kedua, sholat itu apa? Amal yang pertama dihisab oleh Allah. Kalau sholatnya baik, semuanya amal yang lain pasti baik. Tapi kalau sholatnya buruk, semuanya pasti akan buruk. Lalu apalagi bu? Sholat itu dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Akhlak terbentuk dari sholat, disiplin. Iya bu. Maka anak-anak kita nih bu, sekolah ranking 1 ya bagus, banyak ranking 1 mah, betul pak. Tapi ranking 1 yang rajin sholat, ranking 1 yang hafal Quran, Allahumma. Maka yang kedua, bersemangat beramal soleh. Ini di Ramadan sholat pasti. Yang sunnahnya apa? Baca Quran.
Sekarang yang ke-18 ya Bu. Sudah ada yang masuk 18 juz? Ada dari Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah ya. Ngajinya dari Al-Fatihah sudah masuk juz 18. Ada. Juz berapa Ibu? Sudah masuk juz pinten Bu? 20, Masya Allah. Dari Al-Fatihah ya Bu? Ibu Uti? Masya Allah. Ada lagi yang di atas 20? Ada? Ada enggak? Ada. Oh, semuanya tawadu. Alhamdulillah. Kalau nggak mau jawab, alhamdulillah. Ini diantaranya apa sunahnya baca Quran di satu hari 1 juz di luar Ramadan. Diutkan 1 hari bisa 1 juz. Maka orang-orang yang dekat dengan Quran itu bisa dikategorikan ahlul Quran. Ya, jadi orang-orang yang hatinya terikat dengan Quran, hatinya yang ahli Quran, dirinya yang dekat dengan Quran. Ini ciri-cirinya nanti Bu. Di luar Ramadan apa aktivitasnya? 6. Ada berapa Bu? 6. Pintar? Satu, orang-orang yang ahlul Quran, satu, membaca Al-Qur'annya dengan maksimal. 5 menit lagi, Masya Allah ya. Cepet ya Bu. Saya ngisi sampai jam 9 kan? 9, sanggup? Sanggup? Saya yang gak sanggup ya. Dalam 5 menit baik. 1, membaca Quran, ingetin ya Bu. 2, mempelajari, ya, mempelajari bacaan Quran, tartil, tahsin, membaca sesuai dengan hak-hak huruf. 3, mentadaburi. 4, menghafal. 5, mengamalkannya. 6, mendakwahkannya. Ahlul Quran. Allah punya keluarga di dunia. Berapa keluarga Allah di dunia? 2. 1, orang yang ahlul Quran. 2, orang yang Allah pilih menjadi keluarganya. Maka mudah-mudahan kita termasuk keluarga Allah di dunia. Allahumma. 3, ya, 3. Apa 3? Bentuk bagaimana keberhasilan seorang hamba dalam Ramadan. 3, bersungguh-sungguh di dalam bertobat dan mengharap ampunan dari Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Mengharap ampunan karena manusia nggak lepas dari salah, betul? Manusia nggak lepas dari maksiat, betul? Manusia nggak lepas dari salah dan dhaif, betul? Maka Ramadan dikatakan syahrul maghfirah, bulannya ampunan. Maka dia bersungguh-sungguh keberhasilan Ramadan, mohon maaf sama Allah karena ada salah yang disengaja apalagi yang tidak disengaja. Ada salah yang besar maupun yang kecil, ada salah yang dahulu maupun yang sekarang, ada salah yang ada salah yang terlihat dan tidak terlihat oleh orang. Kadang di depan orang, pas nggak ada orang berubah. Astagfirullah. Bertobat ya Bu, ya Pak, karena syahrul maghfirah. Yang terakhir apa yang terakhir? Karena Ramadan memberikan pelajaran kepada kita untuk keberhasilannya memperbanyak munajat. Apa Bu? Munajat ya. Selesai Ramadan kita jadi tahu Allah itu benar-benar memberikan rahmat kepada kita, peluang yang besar untuk mengabulkan segala doa dan hajat kita. Tidak boleh putus asa. Jadi ibu-ibu yang punya masalah dengan anak, yang punya masalah dengan suami, yang punya masalah ekonomi, yang punya masalah tetangga, yang punya masalah orang tua dan mertua, minta sama Allah dengan doa. Masya ud'uni astajib lakum. Kalau kita doa sama Allah, Allah ijabah kok Bu. Tapi kadang kita nggak yakin doa kita akan dikabulkan. Astagfirullah. Jadi 4 itu saja karena sudah mau masuk berbuka. Karena Bapak Ibu udah melihat kolak di samping dan melihat makanan berbuka. Insya Allah mudah-mudahan berkah untuk kita. Amin. Ketemu di lain kesempatan, amin. Dan insya Allah dunia akhirat kita akan mendapatkan kebahagiaan. Allahumma amin ya.
Baik, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah maaf kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dan jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kami ya Allah, dan berikanlah semangat kami untuk Engkau berkahi umur kami, bersemangat menghidupkan malam-malam Ramadan, bersemangat banyak mengamalkan amaliyah Ramadan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang Kau berikan predikat la'allakum tattaqun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Banyak doifnya, banyak salahnya. Ibu Bapak kalau ada waktu main ke Pusponjolo nggih Bapak Ibu. Namanya Rumah Quran Ar-Rahmah LTQ Madani, tempat kami ada di sana. Santri kami semuanya orang tua semua. Alhamdulillah. Billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.